Shalom umat Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Jemaat GKI Kalideres yang terkasih. Senang kembali boleh menyapa Bapak Ibu dalam sapaan gembala pada pekan ini. Umat Tuhan, mari bersama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Kita bersehati dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, di tengah tantangan hidup yang masih kami alami, yang tidak mudah di tengah pandemi ini, kami sungguh mohon kepadamu, kuatkanlah Tuhan hati kami dan berikanlah kami hati yang terus rindu untuk mendekat kepada Tuhan. Seraya kami menikmati kebaikan Tuhan, kasih Tuhan dalam berbagai cara yang Tuhan nyatakan kepada kami. Ya Tuhan, pada kali ini lewat sapaan gembala yang kami akan bersama-sama renungkan firman Tuhan, biarlah kiranya kami diberikan hikmat untuk boleh memahami firman Tuhan dengan baik. Kami menyerahkan doa kami padamu dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Umat Tuhan, kali ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah topik tentang tidak terpuruk sekalipun dalam situasi yang buruk. Firman Tuhan kita akan alaskan dalam pembacaan 2 Timotius pasal yang keempat ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tuaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Umat Tuhan, dalam relasi dengan Tuhan tentu kita sering merasakan perasaan atau pengalaman dekat dengan Tuhan. Ini disebut dengan sebuah istilah konsolasi. Perasaan pengalaman dekat dengan Tuhan, perasaan yang sangat diberkati oleh Tuhan, perasaan yang sangat bergairah dalam kehidupan rohani bersama-sama dengan Tuhan. Nah, kebalikan dari konsolasi adalah desolasi, yakni perasaan yang jauh dari Tuhan, perasaan yang penuh dengan masalah penderitaan, perasaan yang tidak lagi bergairah dalam kehidupan rohani bersama-sama dengan Tuhan. Perasaan desolasi ini, pengalaman jauh dari Tuhan ini akan membawa orang pada situasi yang sangat mengerikan. Kehidupan yang makin dirasa tidak lagi berharga di hadapan Tuhan. Perasaan yang gagal, perasaan yang tidak mampu lagi mencapai kehidupan yang berbahagia, kehidupan yang sukses. Perasaan yang bingung, yang galau, kehidupan yang sepi, putus asa, kehilangan arah dalam kehidupan yang dijalani. Bahkan orang akan kehilangan motivasi untuk hidup ketika ia merasa jauh dari Tuhan. Nah, kita pada hari ini akan belajar dari sikap Paulus yang walaupun menghadapi tantangan hidup yang sangat sulit, yang sangat besar, namun ia belajar untuk terus teguh hati, tidak terpuruk, bahkan terus berupaya untuk bangkit dan berdaya dalam pekerjaan Tuhan. Nah, umat Tuhan, teks pada hari ini merupakan bagian dari surat Paulus yang ditulis oleh Paulus ketika ia dalam penjara. Bagian lain yang ditulis oleh Paulus ketika dia sedang dalam penjara antara lain adalah kitab Efesus, Filipi, Kolose, dan juga kitab Filemon. Ditulis oleh Paulus ketika sedang dalam masa-masa pemenjaraan. Nah, dalam pemenjaraan ini tentu menimbulkan sebuah perasaan yang tidak menyenangkan. Bahkan orang mungkin akan mengalami perasaan yang terguncang oleh karena apa? Kesusahan, kesukaran yang terjadi selama dalam pemenjaraan.
Lalu yang kedua juga kita menemukan satu perasaan lain yang diungkapkan oleh Paulus bahwa dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 6 dan 7, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Nah, rupanya Paulus tahu bahwa saat hidupnya sudah sangat singkat, sudah semakin dekat peristiwa kematian yang akan dialaminya. Dia tahu hidupnya akan berakhir dengan sebuah eksekusi oleh karena pembelaannya kepada Injil Tuhan. Kemudian juga di bagian lain ada ungkapan perasaan lain yang diungkapkan oleh Paulus bahwa ia juga bersedih. Sedih bukan hanya karena pemenjaraan, namun juga karena banyak orang yang berpaling dari dirinya. Banyak orang meninggalkan iman kepada Tuhan, bahkan meninggalkan persahabatan dengan Paulus hanya karena tidak mau terjebak tersangkut hukum karena kedekatannya dengan Paulus. Jadi mereka lebih mementingkan keamanan, kenyamanan pribadi ketimbang mempertahankan iman dan persahabatan persekutuan dengan para hamba Tuhan seperti Paulus. Nah, saudara-saudara, situasi yang dialami oleh Paulus ini tentu merupakan perasaan yang tidak mudah untuk dihadapi. Namun, walaupun demikian kita boleh menemukan bahwa Paulus tidak membiarkan dirinya terpuruk atau hancur oleh karena masalah yang terjadi. Situasi boleh buruk. Ini hal yang wajar yang semua orang akan alami. Tapi kehidupan yang terpuruk itu merupakan sebuah pilihan. Dan Paulus memilih untuk tidak terpuruk oleh karena situasi yang buruk. Kita perhatikan dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 12 diungkapkan oleh Paulus, "Aku menderita semuanya itu, tetapi aku tidak malu." Justru penderitaan yang dialami oleh Paulus ini merupakan penderitaan yang melahirkan sebuah perasaan yang bangga oleh karena ia berusaha sama seperti Kristus setia dalam pekerjaan Tuhan. Dan juga Paulus telah sungguh-sungguh meyakini bahwa ia telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Semua pejuang, semua petarung, semua atlet ingin mengharapkan hal yang sama, mengakhiri pertandingan dengan baik. Paulus pun yakin ia telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Ia taat, ia setia, ia pelihara iman, ia terus genggam tugas panggilan Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan, yang pada akhirnya menghantar ia pada sebuah hadiah. Apa hadiahnya? Yakni mahkota kehidupan. Dan juga Paulus masih ada punya perasaan bersyukur, bangga dalam hati. Oleh karena apa? Ia masih punya rekan-rekan yang baik, yang setia seperti Timotius dan juga seperti Onesiphorus. Dia masih merasakan bahwa ada orang-orang yang setia, yang taat dalam pekerjaan Tuhan sama seperti dirinya. Umat Tuhan, kita mungkin berpikir bahwa banyak hal yang mungkin membuat hidup ini terasa begitu berat dan sulit. Entah masalah keluarga, KDRT, orang broken home, atau mungkin masalah kerja, usaha yang sulit untuk berkembang oleh karena pandemi ini. Masalah mungkin banyak dan boleh banyak, saudara-saudara, namun pegangan kita hanya satu, yakni pada Tuhan. Seperti Paulus, dikala terus berpegang pada Tuhan, maka selalu juga muncul kekuatan, pengharapan yang baru. Seraya juga meyakini bahwa pada akhirnya Tuhan akan bertindak memberikan pertolongan yang terbaik. Jangan jemu-jemu berdoa, memohon kepada Tuhan. Pada waktunya pertolongan Tuhan akan terjadi tepat sesuai dengan kehendak Tuhan yang terbaik. Dan juga teruslah mengandalkan potensi, kemampuan-kemampuan, peluang-peluang yang Tuhan berikan, yang Tuhan bukakan dalam kehidupan kita untuk bisa mengatasi situasi yang buruk. Berjuanglah, menanglah bersama-sama dengan Tuhan. Tangan Tuhan menopang, memberkati,
dan terus akan menguatkan kehidupan kita sampai kita menang bersama-sama dengan Dia. Tuhan menolong kita. Amin.